Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan kedua, yakni di bab pertama mengenai pengenalan algoritma. Kalian boleh sambil buka modul praktikum yang sudah saya berikan, karena mayoritas materi yang saya buat untuk ditampilkan di video ini berasal dari modul tersebut gitu. Nah, untuk pertemuan pada bab ini kita masih belum masuk ke bahasa pemrograman atau ngoding ya, masih belum. Nanti itu di bab kedua. Jadi dalam video ini saya akan mengulas sedikit tentang teori dan praktik algoritma dan flowchart. Jadi di bab ini nggak banyak praktik, jadi saya cuma membahas sedikit tentang teorinya saja. Oke, sebelum masuk ke definisi, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang asal-usul algoritma dulu. Jadi algoritma ini ditemukan oleh Bapak Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau mungkin kita bisa menyebutnya sebagai Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Nah, selain penemu algoritma, beliau juga adalah penemu aljabar, yang mana aljabar ini cikal bakal hadirnya teknologi yang saat ini kita gunakan gitu. Nah, kata algoritma ini sebenarnya berasal dari cara pelafalan nama Bapak Al-Khwarizmi oleh orang-orang barat. Mereka menyebut Al-Khwarizmi adalah algorithm, lalu dijadikan kata serapan bahasa Inggrisnya adalah algorithm, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, masuk ke definisi, menurut Bapak Seymour dan Mark Lipson menerangkan bahwa algoritma merupakan suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas yang dipakai untuk permasalahan tertentu. Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah yang diurutkan secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Dari dua definisi ini bisa kita simpulkan ada kata langkah-langkah, juga ada kata masalah. Jadi intinya algoritma ini terbentuk dari masalah yang selanjutnya didefinisikan lalu dijabarkan ke dalam langkah-langkah sehingga ditemukan sebuah solusi yang efektif. Misalnya saja algoritma yang sederhana, algoritma kita saat makan misalkan, dari mulai kita menyiapkan piring, sendok, mengambil nasi sampai kita membersihkan kembali bekas makan kita, itu bisa disebut sebagai algoritma. Karena intinya algoritma itu adalah ada masalah, ada langkah-langkah, dan memiliki prosesnya gitu. Lalu ciri-ciri algoritma, yang pertama, langkah tersebut akan berhenti dan benar. Kedua, mempunyai bentuk yang sederhana sehingga efektif. Yang ketiga, langkah-langkahnya jelas dan pasti. Nah, di slide ini saya memberikan sedikit tentang contoh algoritma sederhana. Pada gambar ini ada 3 buah gelas. Ada gelas A sama B itu terisi oleh gelas berwarna biru dan merah, sedangkan gelas C kosong. Pertanyaannya, bagaimana cara memindahkan air dalam gelas A ke dalam gelas B dan sebaliknya dari gelas B ke gelas A? Sebelumnya kita identifikasi dulu. Di sini ada gelas kosong 1C. Nah, C ini kita bisa manfaatkan untuk memindah-mindahkan isi dari gelas A ataupun dari gelas B. Jadi langkah-langkahnya dan prosesnya yaitu tuangkan air gelas A ke gelas C, lalu tuangkan air dari gelas B ke gelas A, dan terakhir tuangkan air dari gelas C ke gelas B. Nah, langkah-langkah itulah yang dinamakan sebagai algoritma, teman-teman. Nah, ini cuma salah satu contoh sederhana dari algoritma. Teman-teman bisa cari contoh algoritma memilah sampah organik misalkan, atau menghitung luas persegi, atau bahkan algoritma untuk membuat teh. Nah, selanjutnya dari algoritma tadi ada 2 cara untuk mendeskripsikan atau menjabarkan sebuah algoritma. Yang pertama melalui sebuah flowchart.
Jadi flowchart ini adalah diagram alir yang menampilkan langkah-langkah suatu program. Flowchart digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi simbol. Flowchart berbentuk grafik atau simbol yang memiliki arti. Dan ketika algoritma yang dibuat sudah sangat kompleks, jadi flowchart ini sangat berguna untuk mendeskripsikan alur sebuah program algoritma agar mudah dipahami karena bentuknya yang merupakan simbol atau visual, lebih gambar gitu. Lanjut. Nah, di slide ini saya menampilkan beberapa simbol pada flowchart, tapi tidak saya tampilkan semuanya. Untuk sisanya boleh kalian lihat di modul yang sudah diberikan. Di sana ada banyak contoh simbol-simbolnya. Di sini saya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Yang pertama ada terminator. Terminator ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Nah, nantinya setiap kita buat flowchart, nanti pasti diawali dan diakhiri oleh simbol terminator ini. Selanjutnya ada simbol arrow. Arrow ini berfungsi untuk mengarahkan atau menunjukkan aliran arus program yang dibuat. Terus ada preparation, digunakan untuk inisialisasi, baik inisialisasi seperti tipe data, seperti integer, float, string, dan sebagainya, ataupun untuk membuat variabel. Lalu ada proses. Proses ini digunakan untuk mengerjakan data yang masuk dari inputan. Nanti setelah diproses akan dikirimkan ke output gitu. Lalu ada input output, ini berfungsi untuk membaca input dan menampilkan output nantinya. Terakhir ada decision atau berfungsi untuk percabangan dan pengambilan keputusan true or false nantinya. Nanti ini kita praktikan di website Draw.io. Saya jelasin dulu tentang pseudocode. Oke, jadi pseudocode berasal dari kata pseudo dan code yang artinya kode semu atau menyerupai kode program sebenarnya. Pseudocode bukan kode program sebenarnya yang akan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman, tapi menggunakan bahasa alami manusia yang menyerupai kode program aslinya. Jadi istilahnya gini teman-teman, pseudocode ini kan kode semu, jadi maksudnya si pseudocode ini yang store ini, yang sebelah kiri, yang hijau sebelah kiri ini, kode semu maksudnya jadi bahasanya itu setengah mendekati bahasa alami manusia, setengahnya juga mendekati bahasa asli implementasi pada pemrogramannya gitu. Nah, sebelah kanannya itu contoh implementasinya pada program Python. Sebenarnya ini yang kiri sama kanan itu sama, cuma yang ini memang pseudocode, yang ini bentuk program aslinya dari Python gitu. Lalu tidak ada standar aturan, beda sama tadi flowchart. Kalau flowchart tiap simbolnya itu memiliki arti gitu, punya arti khusus. Kalau pseudocode ini enggak gitu, jadi tiap katanya kalian bisa ganti. Misalkan kata store ini kalian ganti menjadi input, itu bisa asalkan kata yang diganti itu memiliki makna yang sama gitu. Ataupun misalkan display, kalian bisa ganti menjadi kata print atau kata tampilkan mungkin. Atau mod ini artinya itu modulus, cuma disingkat aja gitu, modulus. Kalau di Python modulus itu lambangnya persen, seperti itu. Atau then bisa kalian ganti sama kata makna, maka seperti itu mungkin. Oke, selanjutnya kita ke website untuk praktik tentang kegiatan. Teman-teman langsung aja ikuti dari modul, buka website Draw.io, lalu create new diagram, lalu pilih flowchart, lalu klik yes. Oke, ini tampilan utamanya, kalian bisa hapus dulu ini. Dari kegiatan yang pertama kita disuruh untuk membuat flowchart tentang klasifikasi bilangan ganjil dan genap. Yang pertama kita buat ini dulu, buat terminator, tulis start. Selanjutnya kita kasih
ini untuk menerima inputan, masukkan angka. Ini kasih arah panah dulu, lalu kita proses. Nah, ini proses, arahkan ininya ke sini, lalu proses bagi angka dengan 2. Selanjutnya, nah kita kasih percabangan di sini. Saya perkecil dulu. Sebentar. Nah, kasih percabangan. Jangan lupa arah panahnya. Misal di sini percabangannya itu apakah hasil bagi sama dengan 0, besar dulu. Kalau hasil baginya tidak sama dengan 0, maka itu bilangan ganjil. Kalau hasilnya itu genap 0, berarti itu bilangan genap gitu. Terus terakhir kita kasih terminator lagi, finish. Nah, seperti ini untuk kegiatan praktikum flowchart. Teman-teman bisa langsung sesuaiin aja buat screenshotnya. Saya cuma demoin aja ya dikit gini. Terus coba simpan kegiatan 1 nomor 1 bab 1, terus kasih kalian save. Udah cuma itu aja. Selanjutnya terakhir kalian suruh buat pseudocode kalau nggak salah. Nah, silahkan kalian buat pseudocode mau di Word ataupun di Notepad atau di software apapun, silahkan bebas. Yang penting pseudocode-nya jelas. Terus coba kalian screenshot untuk nantinya disimpan di psikologi untuk laporan sementara. Mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekeliruannya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.